Oh, Ahmad ini partnernya Rizky ya? Iya Bu, yang Oh. dari Malaysia. Saya kira mahasiswa juga tadi. Maaf Pak Ahmad. Akil sama Windy bisa diaktifkan kameranya? Akil? Bisa, Bu. Ya. Ini ada kemungkinan nambah lagi ini, Akil? Nggak tahu juga, Bu. Jelas kami berdua satu lokal, Bu. Oh, gitu. Kalau dari kelas lain belum tahu. Ya, ini udah lewat 10 menit. Kan ini juga direkam sama Bunda Rizky ya. Oke, Rizky, kita mulai saja ya. Oke, baik Bu. Langsung aja ya Bu ya. Oke, langsung saja lah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih banyak Bu Humairah dan Bu Novi dan juga mahasiswa magang. Di sini perkenalkan ada Mas Ahmad ya dari Malaysia. Kebetulan partner kita dari Uda Coding. Oke, di kesempatan kali ini kami ingin seperti sosialisasi lah seperti itu ya. Jadi terkait dengan kegiatan magang. Sebelumnya udah sempat diskusi juga dengan Bu Humairah dan Pak Cipto terkait dengan perihal magang ini. Jadi kita dari Uda Coding sebenarnya ada beberapa partnership ya, partnership yang kita jalankan. Dan salah satunya dengan Mas Ahmad di ID Legacy di Malaysia ini. Dengan ID Legacy kita udah bekerja sama selama lebih kurang 3 tahun lebih ya. Kemudian kita ada mengerjakan beberapa proyek. Ada proyek seperti Gojek sih, tapi kalau namanya adalah Red Runner ya. Itu kita kembangkan di Sabah dan juga tahun ini ada rencana untuk mengembangkan di Kuala Lumpur seperti itu. Kemudian terkait dengan magang, kalau kita dari Uda Coding sebenarnya udah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Padang, khususnya untuk magang itu udah dari 2018 ya. Mulai dari berdirinya Uda Coding kita udah kerjasama terkait magang. Terus untuk di tahun ini kita sebenarnya ada magang juga ya, cuman kemarin sempat diskusi dengan Bu Humairah dan juga Pak Cipto karena di Uda Coding udah full, terutama untuk yang magang ini. Biasanya kita nggak nerima banyak. Kebetulan ada yang dari Aceh juga yang magang, kemudian juga ada beberapa peserta seperti pesantren Uda Coding yang kita terima. Jadi kondisi kantornya full untuk magang gitu. Tapi untuk yang PNP kita juga mencari cara gimana kita bisa nerima magangnya. Maka dari itu kita mencoba bikin program yang ini, yang magang Malaysia ini. Nanti saya akan menjelaskan apa itu Uda Coding, kemudian ideologi, kemudian mungkin kita nanti akan jelasin juga skema magangnya seperti apa, seperti itu ya. Oke, kita lanjut aja. Apa itu Uda Coding? Nah, kalau kita Uda Coding itu dia seperti IT Training Center ya, dan juga software development. Kita berdiri dari 2018 dan sekarang udah hampir 4 tahun ya di 2022 gitu. Mostly memang alumninya Uda Coding, termasuk alumninya Politeknik Negeri Padang, termasuk saya sendiri. Kemudian ada beberapa rekan juga. Dia kayak Nando, kemudian ada Raffi, ya, kemudian ada Yusmi Putra, ada Nanda dan lain-lain.
Nah, itu kita bergabung di Uda Coding seperti itu. Dan rata-rata memang yang join ke Uda Coding kebanyakan anak-anak mahasiswa magang yang sebelumnya magang di Uda Coding, kemudian lanjut di Uda Coding sebagai staff seperti itu. Kemudian kita menjalankan training, trainingnya udah berjalan cukup lama ya. Ini 2019 saya sempat ngajar di Atambua, Nusa Tenggara Timur, di berbatasan dengan Timur Leste seperti itu. Kemudian kita juga ada beberapa training yang kita jalankan bersifat in-house, di mana itu kita yang mengajar di tempat klien gitu. Ini ada beberapa training di Jakarta dan kemudian juga ada training di Politeknik Negeri Batam. Dan kalau ini kita juga ada training, dia sifatnya adalah seperti online, yang kita trainingnya via Google Meeting seperti itu. Nah, kemudian kita di Uda Coding juga ada beberapa partnership ya, ada dengan kampus UTM Johor Bahru, kemudian kita ada partnership juga dengan Unity Singapura, kemudian ada dengan perusahaan Dubai, kemudian juga ada yang foto yang sebelah sini, ini foto waktu ada undangan dengan MDEC istilahnya itu, dia mungkin kalau di Indonesia seperti Menteri Ekonomi lah, seperti itu. Dan kalau yang di bawah ini kita training dengan Arab Saudi. Alhamdulillah dari Uda Coding itu ada kesempatan untuk ngajar dan udah berjalan sekitar 2 pekan ya. Itu ngajarnya online. Kita ngajar full English. Yang kita ajarin adalah tentang UI UX, kemudian Kotlin, kemudian Swift, kemudian data science seperti itu. Dan yang kita ajarin itu adalah staff dari salah satu company di Arab Saudi. Mereka ada staffnya sekitar 100 orang. Jadi yang kita bantu ajarkan itu adalah staffnya mereka seperti itu. Dan itu udah berjalan 2 pekan. Kalau untuk batch pertama ini nanti akhirnya sih di bulan Agustus ini gitu. Kemudian what is IDU Legacy SDN BHD? Nah, kalau SDN BHD itu dia sebutnya adalah SDN Berhad ya, atau company Berhad gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin dia kayak PT ya, gitu. Kemudian ini Mas Ahmad selaku foundernya dari IDU Legacy. Alhamdulillah kemarin minggu lalu Masnya menerima penghargaan tokoh peminjam berinspirasi dari Kementerian Malaysia seperti itu. Dan kemudian juga ada beberapa program yang dijalankan Mas Ahmad sendiri untuk di Malaysia dan juga di Malaysia. Kalau di Malaysia itu dia ada 2 ya. Ada yang di Semenanjung, itu yang di Kuala Lumpur, kemudian ada yang di yang di Kalimantan, itu kayak yang ada di Sabah, Sarawak dan lain-lain. Nah, itu yang sebelumnya itu dia berada di Sabah gitu, yang ada di Kalimantan. Dan untuk di tahun ini, alhamdulillah kita ada kesempatan beberapa kali diundang di Kuala Lumpur. Jadi kalau dari Sabah ke Kuala Lumpur itu juga pakai pesawat ya, mungkin kurang lebih 2 jam lah atau 1 jam perjalanan, seperti itu. Jadi sekarang udah mulai untuk merambah ke Kuala Lumpur, seperti itu. Nah, apa yang dikembangkan Mas Ahmad itu dia seperti Gokar, kemudian ada Gojek, kemudian ada e-hailing ya. E-hailing itu dia sebutnya emang Gokar sama Gojek gitu, yang ada mobil sama motor, kemudian ada servis antar barang juga, seperti itu. Nah, selain itu juga ada bikin POS atau point of sale. Point of sale itu dia seperti kayak mungkin kalau kita belanja di warung ataupun di kafe-kafe, ketika kita pilih menu makanan itu dia nanti kan keluar resep ya, resep, kemudian dia ada kayak menu yang bisa kita pilih otomatis ataupun dari kasirnya sendiri. Nah, itu dia disebut dengan point of sale seperti itu. Nah, ini kantornya ada yang ada di Sabah. Di Sabah itu kalau saya nggak salah itu Masnya ada sewa ruko itu sekitar 5 lantai. Jadi dia ada yang dipakai untuk office-nya itu ada sekitar 2 lantai lah, seperti itu. Nah, ini tampak depan office-nya. Kemudian ini untuk apps-nya Redrunner yang ada di Play Store. Untuk yang download sekarang itu udah 10.000 lebih.
Untuk penggunanya alhamdulillah lumayan ramai ya. Kemudian ini juga ada record.my, itu yang penggunanya udah 1000 lebih juga gitu. Nah, mungkin ini sedikit dokumentasi video yang keluar dari TV nasional yang ada di Malaysia terkait dengan dokumentasi ideologis seperti itu. Bukan sahaja pengangkutan awam, malah perkhidmatan e-hailing nyata terhad buat pengguna sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Situasi itu sudah pasti menyukarkan pergerakan mereka yang selama ini bergantung sepenuhnya dengan perkhidmatan berkenaan untuk mendapatkan barangan keperluan. Mujur ada insan yang bekerja dalam sektor dikecualikan PKP masih sempat meluangkan sedikit masa untuk memberi bantuan kepada mereka yang berada di kawasan pinggir bandar dan pedalaman. Safwan Sawi ada laporannya. Perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan ini antara pengasas terawal di Malaysia mengkorpori perkhidmatan e-hailing berkonsepkan membeli barangan keperluan. Menyedari permintaan tinggi sepanjang tempoh PKP terdetik di hati mereka. Apa pula nasib penduduk di pinggir bandar, terutama yang tidak mempunyai kenderaan serta tidak tahu menggunakan aplikasi teknologi? Ya, beras, minyak, telur, gula perlu. Okey, betul? Okey. Jadi nanti saya datang balik, saya pergi beli dulu. Nanti saya hantar balik sama kita lah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Lantas, selain beroperasi seperti biasa, mereka meluangkan sedikit masa untuk singgah membeli barangan dapur secara sukarela buat mereka yang memerlukan bantuan. Siapa yang tak balik kan meminta semua orang. Dah tahu aku mau cakap sudah kan. Kalau sudah, pikiran pun tak tahu sudah aku mau cakap kan. Ya lah, kena duduk di belakang ya. Lain pula kisah di Tawau, peniaga kelapa parut dan santan Jumatlan Muhammad Haris menawarkan perkhidmatan sukarela membeli barangan keperluan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda dengan menumpangkan seorang wakil keluarga, terutama warga emas dan ibu tunggal. Saya syukur pada dia. Bersyukur dia karena Allah ya, Allah gembira sudah. Yang pasti tanpa mengira fahaman politik dan latih terus sampai di depan pintu rumah. Oke, terus kemudian ini ada juga link berita dan video ya. Mungkin saya bisa putarkan sedikit di bagian bawah sini. Sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi KPT, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN terus komited meneruskan agenda kerajaan dalam memastikan semua pelajar tidak tercicir dalam pelajaran dan meneruskan pengajian sehingga ke Menara Gading. Justru, usaha dan jasa PTPTN turut diakui menerima anugerah tokoh peminjam berinspirasi dan anugerah keluarga Malaysia berinspirasi sebenar sambutan Jubli Perak 25 tahun perbadanan itu. Penerima anugerah tokoh peminjam berinspirasi, Ahmad Nur Ashul Nurtai bersyukur atas anugerah dan bantuan yang diterimanya. Malah turut berpendapat PTPTN merupakan aspek penting dalam pembangunan modal insan negara, khususnya bagi membantu golongan B40. Saya sendiri seorang peminjam PTPTN sebenarnya. Saya bersyukur dengan selesainya saya belajar di Menara Gading, saya mampu membuka syarikat sendiri. Dan sekali saya mengucapkan terima kasih kepada PTPTN tahniah atas sambutan Jubli Perak ke-25 PTPTN. Terima kasih. Sementara itu, penerima anugerah keluarga Malaysia berinspirasi S. Sukanti berkata,
Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN adalah pelan simpanan terbaik disediakan oleh kerajaan sekaligus telah banyak membantu dari segi perancangan keuangan bagi tujuan pendidikannya. Dengan ini saya mau mengucapkan terima kasih PTPTN sudah mewujudkan platform untuk kita menyimpan duit dan juga memberi kita idea dan untuk merancang keuangan untuk pendidikan. Dan so congratulations untuk Jubli 25 tahun. Sambutan itu dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pusat Pameran dan Konvensyen Madrid Kuala Lumpur pada Rabu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Oke. Kemudian what we need to be a part of our interns. Jadi apa yang kita butuhkan baik dari AIDU pun dari UDA, terutama untuk yang akan magang ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah kita ada beberapa skill yang kita butuhkan. Ada Kotlin developer, kemudian Flutter developer, web Laravel developer, sama UI UX design. Kemudian bila adik-adik di sini mau join tapi nggak ada skill, nah biasanya kita akan bantu prepare skill ya. Biasanya kalau kita di UDA Coding itu ada beberapa seleksi sih sebenarnya ya. Yang pertama nanti kita kasih form untuk pengisian magang. Jadi nanti biasanya mereka isi data-data, kemudian CV dan lain-lain. Nah kemudian setelah itu kita akan melakukan interview terkait peserta yang melamar. Nah, setelah proses interview nanti baru kita seleksi siapa yang akan diterima seperti itu. Nah, ketika udah diterima di UDA Coding, tapi kita nggak ada skill baik dari UI ataupun dari Kotlin ataupun dari Laravel, itu biasanya kita ada kasih waktu sekitar 1 bulan untuk preparation. Jadi kayak kita kasih materi yang harus dipelajarin apa, bagaimana, kemudian setelah itu kita akan evaluasi. Nah, setelah proses evaluasi itu kita akan melihat bagaimana progres dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi selama proses belajar itu apakah mereka cepat belajar atau tidak gitu ya. Nah, kemudian nanti dari situ kita baru bisa menilai atau melihat kayak orang-orang yang punya potensi untuk bisa kita kembangkan seperti itu. Jadi nanti setelah proses persiapan, ketika kita melihat ada potensi, maka nanti kita arahkan untuk ke proyek-proyek yang ada di UDA Coding ataupun dari ideologi seperti itu. Kemudian sejauh ini yang ada di UDA Coding, terutama untuk magang mahasiswa yang udah berjalan sejauh ini, untuk waktu 6 bulan alhamdulillah cukup ya, terutama untuk 1 bulan pertama itu biasanya kita gunakan untuk preparation yang tadi. Nanti di bulan kedua kita udah bisa arahkan mereka untuk mengerjakan sesuatu mungkin dari project ataupun yang lainnya seperti itu. Tapi itu depend mahasiswanya apakah dia bisa cepat berkembang atau tidak seperti itu. Nah, kemudian di sini how to join, kita ada masukkan link di sini, jadi nanti bisa akses di bit.ly magang UDA X AIDU seperti itu. Nanti formnya ini bisa diakses, kemudian nanti bisa dimasukkan data-data yang ingin dilampirkan seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir itu ada sesi pertanyaan, tapi mungkin sebelum ke sesi pertanyaan mungkin dari Mas Ahmad ada yang mau disampaikan, Mas? Mas ada nak present apa-apa ke? Teruskan, Mas. Oke, kita ada di penghujung dah. Jadi kita ada sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman ataupun dari lecturer ya. Kalau kita sebut di sini dosen. Jadi mungkin dari dosen ataupun dari mahasiswa ada pertanyaan, silakan. Ya, silahkan yang berminat untuk magang di Malaysia mumpung sini ada tempat bertanya gitu ya, supaya jelas segala sesuatunya. Gitu. Ini rata-rata yang join di sini masih mencari ya?
Mungkin. Soalnya kemarin ada juga sih Bu yang kayak apa beberapa WhatsApp ya nanyain magang, cuman nggak kita reply karena mengingat ada waktu sesi seperti ini, jadi mungkin mereka bisa ngikutin seperti ini gitu. Atau mungkin kalau yang udah bertanya di WhatsApp, mungkin nanti bisa kita kasih link record ya, mungkin dia bisa nyimak apa segala macam seperti itu. Mungkin juga sedikit tambahan ya di luar dari yang tadi. Jadi mungkin untuk yang program magang di Malaysia ini mungkin kita lebih kayak hybrid ya, online dan offline. Karena untuk ke Malaysia kemarin itu kita sempat diskusi dengan Mas Ahmad. Kalau untuk intern ini dia nggak ada visa yang panjang gitu. Jadi kalau kita mau datang ke Malaysia itu cuma bisa tourist pass yang bisa 30 hari gitu. Jadi mungkin nanti kita konsepnya adalah hybrid, jadi ada offline kemudian online ada online kemudian offline ke Malaysia gitu. Nah, untuk yang online-nya mungkin nanti setelah ini kita bisa diskusi untuk yang tertarik ya. Mungkin kita bisa via Zoom atau via Google Meeting untuk selama preparation. Jadi nanti sebelum berangkat ke Malaysia kita dari Uda Coding akan menyiapkan teman-teman dari sisi skillnya yang sesuai dibutuhkan gitu. Jadi nanti ketika udah di Malaysia mereka benar-benar bisa kayak mungkin udah bisa langsung project kah atau yang lain gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang dibingungkan sebelum terjun ke lapangan seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan untuk magang ini apakah hanya ada lokasi di Malaysia saja? Kita sebenarnya untuk Uda Coding sendiri selain di Malaysia ada di Tangerang ya. Kemudian kita ada plan juga untuk buka di Batam. Jadi mungkin nanti kita bisa diskusi apakah memungkinkan untuk datang ke Tangerang atau datang ke Batam atau nanti online aja. Selama preparation, nanti setelah preparation mungkin bisa datang ke Malaysia seperti itu. Kemudian ada pertanyaan mekanisme magang ya. Mekanisme magang setelah diterima nanti sama ya. Jadi nanti setelah diterima, jadi nanti kita ada grup-grup di Uda Codingnya. Kemudian nanti kita invite ke sana, kemudian nanti kita bisa diskusi di sana. Nanti ada teman-teman dari Uda Coding juga yang akan membantu untuk mengarahkan kayak hal-hal atau skill apa yang diperlukan seperti itu. Jadi nanti kita akan istilahnya membimbing lah ya, untuk apa-apa yang dibutuhkan setelah diterima magang seperti itu. Mungkin saya bisa tambah dikit ya. Kalau di Malaysia itu, kalau setelah magang, siapa yang sudah bisa untuk coding yang dibutuhkan industri, di sini kita bisa langsung juga absorb ya, untuk mereka langsung kerja di Malaysia, atau juga bisa kerja secara remote dari Tangerang atau sebaliknya, karena kan ini kan kerja digital. Jadi kita nggak membutuhkan 100% di kantor. Cuma kadang ada beberapa teknologi di Malaysia ini harus ada di sini supaya bisa baca gimana proses dan ekosistemnya. Jadi setelah itu kalau pulang ke Indonesia atau di Tangerang, di kantor di Tangerang, jadi juga bisa melihat gimana apa ekosistemnya harus dibuat gitu. Jadi kita di Malaysia partner dengan Uda Coding, kita bersedia untuk absorb pekerja ya ataupun tenaga kerja digital yang lebih profesional. Itu dari saya. Oke, ya Mas, terima kasih.
Oke, menarik sekali ya tawaran yang diberikan Uda Coding sama dengan founder dari si Pak Ahmad ya. Ini merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat sekali nih bagi mahasiswa kita gitu, karena memang sampai saat ini mahasiswa kita paling jauh ya paling sekitar Pulau Jawa gitu ya, paling jauh, belum pernah sampai ke luar negeri seperti ini. Memang ini kesempatan emas sekali, apalagi tadi ada penawaran juga kalau memang bagus ya ada kesempatan untuk di hire juga gitu ya di perusahaan yang dikelola oleh kakak-kakak Anda ini. Oke, ada pertanyaan lagi nih sepertinya. Oh ya, oke. Ya mungkin kalau pernah lihat yang Raffi kayaknya pernah ada testimoni ya Bu ya, kayaknya ada Raffi angkatan berapa itu ya, saya lupa. 2014 apa 2015 itu dia juga pernah magang di Uda Coding, kemudian kerja di Uda Coding, kemudian juga sempat ke Sabah juga, ada beberapa kali ke Sabah. Sempat yang paling lama itu dia nginap tinggal di Sabah itu selama 6 bulan ya Mas ya, selama PKP itu. Jadi sekarang dia udah menikah dan udah balik ke Indonesia dan kerja di Tangerang seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk magang sudah dipastikan hybrid ya. Ya untuk magangnya hybrid, tapi nanti ada kebutuhan kalau misalnya kita ada kebutuhan nanti ke Malaysia seperti yang disampaikan Mas Ahmad tadi, maka nanti datang ke Malaysia seperti itu. Bisa jadi ke Sabah yang di Kalimantan, bisa jadi ke Kuala Lumpur seperti itu. Dan kemudian ini ada pertanyaan juga bagaimana mekanisme administrasi atau biaya-biaya lainnya. Nah, mungkin nanti untuk yang mekanisme administrasi, untuk yang sejauh ini yang ada di Uda Coding, itu kita provide untuk ngebantu bikin paspor. Untuk biaya paspornya mereka itu biayanya biasanya kita yang bayarin gitu. Nah, kemarin juga ada baru 2 orang yang baru join di Uda Coding. Kemudian kita ada peruntukan untuk juga di Malaysia dan paspornya udah kita buatkan juga gitu. Untuk biaya-biaya transport nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Biasanya sih kalau yang sejauh ini biasanya dibantu oleh Mas Ahmad sih. Tapi untuk kebutuhan magangnya ini mungkin nanti kita bisa diskusi apakah nanti kita bisa bantu bayar full ataukah tidak gitu. Dan biasanya juga untuk mahasiswa-mahasiswa magang yang ada di Uda Coding sejauh ini, kalau mereka cuman belajar gitu ya, jadi kan selama 6 bulan itu mereka biasanya kita nggak ada patok kasih gaji ya, jadi kayak sebulan ini kita kasih gaji berapa gitu. Jadi kalau misalnya mereka cuman selama 6 bulan itu belajar, itu biasanya kita nggak kasih apa-apa gitu, kita nggak kasih gaji, kita nggak kasih uang makan dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya mereka terlibat dengan proyek yang ada di kita, itu biasanya kita kasih uang makan ataupun mereka setelah ngerjain proyek biasanya kita ada bayaran seperti itu. Mas, aku tambah dikit ya. Ya, boleh. Di Malaysia, kalau kan untuk ke Malaysia itu kan nggak lama kan, sekitar mungkin kita hybrid, kadang di Indonesia, kadang di Malaysia. Tapi untuk di Malaysia kita fokus pada ekosistem yang mana mereka yang magang ini harus paham di mana yang dibutuhkan aplikasi contohnya. Jadi untuk di bahagian Malaysia, sesiapa yang magang di sini kita bisa bagi tempat tinggal ya atau hostel ya secara gratis. Dan juga untuk transportnya itu juga kita bisa tanggung ya, kita juga akan provide untuk itu. Tapi seperti yang Mas Rizky bilang, untuk penyertaan melalui proyek-proyek yang dibuat itu akan kita bayar. Tapi untuk makan dan minuman nggak perlu risau ya, kita akan provide untuk makanan itu. Jadi untuk datang di sana harus fokus pada skill, untuk peningkatan skill, dan juga ya kita kan PT kan di sini, jadi kita butuh orang yang betul-betul benar-benar ingin belajar dan upgrade
skill. Jadi kalau sudah bisa, jadi kita bisa bawa mereka untuk involve dalam project-project yang bisa dibayar. Jadi para magang itu juga bisa dapat pendapatannya, dapat uang tambahan selain daripada dapat hostel yang gratis dan juga makan yang disediakan lah di sini. Terima kasih. Oke, begitu ya. Jadi mungkin saya bantu simpulkan. Jadi untuk yang ketika kita untuk anak-anak magang yang udah ke Malaysia nanti, jadi untuk transport nanti akan dibantu di provide ya. Jadi dalam artian nggak perlu mikirin transport, kemudian selama di Malaysia pun juga nggak perlu mikirin tempat tinggal, sama nggak perlu mikirin makan minum sih sebenarnya. Tapi kalau uang saku sih seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau misalnya tergabung dengan project nanti kita kasih uang saku, tapi kalau enggak biasanya kita enggak kasih uang saku gitu. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya di Tangerang sendiri, kalau di Tangerang mungkin agak berbeda ya dengan yang ada di Malaysia ataupun yang ada di Batam nanti. Nah itu kalau di Tangerang itu biasanya kita enggak kasih ongkos ke Tangerang, biasanya kita nggak pernah kasih gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh ke Tangerang, biasanya teman-teman yang datang ke Tangerang. Kemudian kalau misalnya untuk tempat tinggal di Tangerang, biasanya teman-teman ngekos di sekitar kantor seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau ada mahasiswanya saya bertanya boleh? Boleh. Iya. Ini tadi kan kantornya ada di Sabah sama Kuala Lumpur gitu ya. Nah kalau sekiranya magang ini dijalankan hibrid, artinya ada ke Malaysia, itu ke Kuala Lumpurnya atau ke Sabahnya ada kemungkinan juga gitu? Biasanya tergantung kebutuhan sih Bu. Kalau misalnya biasanya kan pusatnya di Sabah ya. Jadi sejauh ini sih kalau yang sebelumnya karena kita udah running project yang Red Runner sama Record itu di Sabah. Jadi yang udah make kebanyakan sih di Sabah gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya emang kita butuh dan kayak yang disampaikan Mas Ahmad tadi, jadi ada case yang tertentu itu kita susah untuk menjabarkan gitu. Jadi kadang udah kita jelaskan via online tapi nggak selesai juga, nah biasanya datang ke Sabah gitu. Kalau Masnya sedang berada di Sabah gitu. Tapi kalau misalnya Masnya berada di Kuala Lumpur, kita nanti tinggal di Kuala Lumpur gitu. Dan kebetulan di Kuala Lumpur kita ada semacam base camp lah ya. Base camp itu di Bukit Jalil gitu. Jadi ada kemungkinan kedua-duanya itu bisa saja gitu ya. Ya Bu. Ya, di sini juga ada peserta cewek ini. Nah, ada base camp gitu kan, apakah terkendala atau bagaimana? Kalau ini ya, biasanya di Mas Ahmad itu juga ada istrinya atau istri saya juga biasanya yang nemenin. Jadi kalau misalnya ada perempuan, insya Allah nanti kita bantulah gitu. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, paling nanti untuk yang perempuannya mungkin bisa via jarak jauh gitu. Online saja gitu ya. Iya. Oke, silakan yang lain yang masih ada ngeganjel gitu. Misalnya ini peluang emas ya bagi Anda gitu, selain Anda mendapatkan ilmu juga gitu ya. Kemudian ada kemungkinan juga untuk direkrut kalau memang Anda mempunyai skill yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Oke, ini Bu Novi ini di sini Pak Rizky, Bu Novi ini dosen CPNS kita. Kebetulan Bu Novi sedang melaksanakan latsar dan salah satu bentuk aktualisasinya membantu jurusan dalam mekanisme pendaftaran PKL ini gitu untuk kedepannya. Nah sekarang kan masih menyusun ini Bu Novinya, makanya Bu Novinya terlibat di sini. Siap. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Jika diterima untuk sementara mahasiswanya harus ke Tangerang dulu atau? Oke. Jadi nanti kalau misalnya diterima, mungkin nanti kita bisa lihat online ya, untuk yang 1 bulan pertama online. Tapi kalau misalnya tidak kondusif untuk waktu online-nya, nanti kita persilahkan untuk datang ke Tangerang gitu. Kadang kendalanya begini Bu, untuk yang mahasiswa online ini ya, mungkin kita bisa sampaikan, karena sejauh ini ada beberapa juga yang online, cuman kurang maksimal gitu. Jadi sejauh ini yang kalau online ini biasanya mereka agak pasif sih. Offline pun kadang mereka juga pasif gitu. Jadi kayak mereka datang ke kantor, kemudian ngerjain, kadang mereka diam gitu. Kadang diamnya dalam artian ini mungkin nggak tahu nih mau ngerjain apa, atau mungkin dia ada error apa gimana, tapi dia nggak bertanya gitu. Nah, itu sih kendala yang sejauh ini. Tapi kalau misalnya di online bisa dioptimalkan, mungkin lebih aktif atau mungkin progresnya banyak, belajarnya dan lain-lain, ya kita bisa online gitu. Tapi kalau misalnya setelah diterima kita coba online 2 minggu atau 3 minggu tapi nggak ada progres, ya mungkin nanti kita bisa kasih pilihan untuk mereka datang ke kantor di Tangerang, seperti itu. Betul. Nah, mahasiswa ini kalau masuk ya hal baru seperti ini gitu ya, apalagi baru pula skill yang dipelajari gitu, dan tidak ada teman tempat bertanya gitu, hanya sendiri online gitu, ya agak ini sih susah sih, kecuali kalau memang passion dari mahasiswa itu sendiri gitu ya. Itu baru menjadi dia. Yuk, ini nanti masalah bahasa ini nanti di Malaysianya. Karena tadi saya lihat, saya panggil Mas, ini asli Malaysia ya? Encik Ahmad ya. ini ya? Oh, asli Saya Malaysia. di Kalimantan, jadi kalau orang Kalimantan biasa dipanggil Mas, juga udah biasa. Oh, udah biasa. Ya, tadi bahasa Indonesianya juga ini cukup dipahami gitu. Nggak kelihatan ininya, Malaysianya, nggak Melayunya agak Ya, udah mulai berkurang. Kita juga berfungsi pulau di sini kan, Kalimantan, Borneo. Jadi kami di Sabah, di bawahnya itu kan Kalimantan ya. Jadi kalau dari Sabah juga bisa langsung ke Nunukan dengan ferry, dengan kapal laut ya. Jadi bahasanya hampir sama juga. Jadi bisa dipahami ya. Iya. Jadi nggak ada masalah ini teman-teman mahasiswa kalau ke Malaysia. Oke, masih ada? Ada sedikit kendala itu ketika di Kuala Lumpur sih Bu, itu yang berasa beda ya. Beda banget. Aksennya agak sedikit lebih cepat dibanding dengan orang Sabah. Kalau orang Sabah mungkin mereka berbicara masih sama kayak orang Indonesia, tapi kalau orang Semenanjung di Kuala Lumpur itu mereka udah cakapnya udah Malaysia English gitu. Kadang Inggrisnya lebih banyak daripada Melayunya. Seperti itu. Ya tantangan juga sih, nggak apa-apa sebenarnya kalau memang ini ya mahasiswa kita mau menerima tantangan baru, pengalaman lah. Siap. Kemudian untuk pendaftarannya, untuk pendaftarannya kita sebenarnya udah buka sekarang, kemudian nanti tergantung sih, kira-kira ini mulainya kapan Bu Humaira? Untuk Mulainya kita di situ tanggal 10, ya sesegera aja. Kalau minggu depan tanggal 8 ya, nggak masalah dipercepat Rizky, karena kita kan 6 bulan, paling efektifnya itu 5,5 bulan lah paling lama, karena kan mereka harus mempersiapkan laporan PKL juga gitu kan. Nah, kalau memang diadopsi sampai 6 bulan ini, ya dari sekarang aja nggak masalah gitu proses ininya. Cepat seminggu cukup, saya rasa cukup gitu kan. Bisa dimulai. Oke. Untuk linknya tadi yang di sini ya, nanti bisa akses di ini. Untuk link magangnya mungkin kita open sampai 1-2 minggu ke depan. Kalian kita nanti proses seleksi, jadi nanti bisa diakses di sini. Nanti kita bantu bikin poster sih Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nggak hadir hari ini tapi mau join, nanti kita bisa bantu
buatin poster, nanti bisa dibantu di-share ke mahasiswa, jadi nanti tinggal isi formulirnya seperti itu. Oke. Berarti kurang lebih 2 minggu lah ya sampai mereka menerima pengumuman diterima atau tidaknya ya. Iya. Ada, nanti kita upload di YouTube-nya Udah Coding untuk rekamannya. Bu Novi ada menambahkan mungkin? Bu Novi, apa nih harus dipersiapkan mahasiswa kita pengalaman keluar nih? Bu Novi ini apa stafnya Microsoft, Rizky, US. Siap. Tapi saya kayaknya belum pernah ketemu Bu Novi di kampus. Iya, memang. Bu Novinya sibuk juga bolak-balik US dia. Gitu. Ini spesifikasinya data science juga ini, Bu Novi nih. Tapi Bu Novi juga dosen di TI. Iya, baru CPNS. Oh, berarti CPNS, siap-siap. Jadi sekarang dosen sekarang ada pekerjaan di luar tetap dipertahankan gitu, pesan direktur, karena membawa nilai positif juga bagi institusi. Daripada dosennya dikirim magang keluar gitu kan, nah ini sudah ada praktisi yang langsung jadi dosen. Jadi nggak boleh dilepas ini pekerjaannya. Oh iya, maaf, Bu Mira, saya mau izin bertanya untuk ke Rizky Saputra mungkin ya. Iya. Nah, di sini kalau di Udah Coding itu spesialisasinya di bidang apa aja yang dikelola selama ini? Kalau kita sih lebih banyak ke mobile, sama ke web, sama sekarang ke data science. Oh, data science udah mulai juga. Iya. Berarti untuk mahasiswa yang kita rekrut untuk intensif program itu lebih ke dari bidang programmer ya? Programmer, mostly programmer. Ada satu yang bagian UI design sih. Oh gitu. Ya. Tapi UI design pun kita bukan desain grafis ya, tapi lebih kayak gimana bikin mockup di mobile apps, sama mockup di web seperti itu. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih Rizky. Ibu, sama-sama. Oke, kalau untuk bagian Kotlin sih sebenarnya kita nggak ada persyaratan apa-apa ya, terutama nanti ketika mereka apply, biasanya kita lihat dari personal background pribadinya masing-masing sih. Kalau berbicara personal backgroundnya biasanya kita cocok-cocokkan aja gitu, jadi kayak kita ngelihat ketika kita interview apakah cocok dengan kita apa tidak gitu, biasanya gitu. Tapi kalau untuk persyaratan khusus biasanya kita nggak ada persyaratan khusus, paling yang dibutuhkan adalah laptop sih sebenarnya ya. Jadi kalau terutama untuk yang Kotlin, kalau laptopnya memungkinkan bisa di atas RAM-nya 8 GB, mungkin itu lebih bagus gitu, terutama untuk yang Kotlin. Tapi kalau Flutter sejauh ini kalau misalnya RAM-nya 4 GB pun bisa untuk di running kayak gitu. Oke, ini ada yang baru bergabung ya di sini ya. Nanti bisa melihat rekamannya, nanti akan di-share YouTube Udah Coding oleh Rizky nantinya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Sepertinya udah ya, silakan.
Selamat pagi Mas Rizky sama pihak dari Uda Coding. Perkenalkan saya Muhammad Irfan, salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang, mahasiswa Bu Humaira juga. Prodinya prodi. Prodi 3B TRPL, Bu. Oh, TRPL. Izin bertanya Mas Rizky, itu untuk yang ke Malaysia paspornya diuruskan sama pihak kampus atau kami pribadi ya? Biasanya dari Uda Coding yang ngebantu sih. Jadi nanti ketika apply magang, kemudian diterima, nanti kita dari Uda Coding akan ngebantu untuk proses pembuatan paspor. Paling kita butuh syarat-syaratnya aja, kayak misalnya KTP ataupun kayak apa namanya, ijazah, terus juga yang lain-lain itu biasanya kita minta dipersiapkan. Kemudian nanti biaya urus paspornya itu nanti dari Uda Coding yang membantu untuk membayarin gitu. Oh, jadi untuk mahasiswa yang keluar itu berarti dari Uda Coding menentukan, Mas? Ya, nanti kita yang akan seleksi di Uda Coding. Jadi siapa yang apply, karena kita cuma butuh sekitar 5-6 orang. Jadi mungkin nanti kalau ada yang banyak yang apply, nanti kita interview, kita sharing, kita saring, atau kita filter. Nanti siapa yang kita rasa cocok dan bagus, nanti kita terima, seperti itu. Oh, gitu ya, Mas. Ada juga, Mas, satu lagi, Mas. Boleh. Untuk pengurusannya itu melalui pihak kampus dulu ke Bu Humaira atau gimana ya, Mas? Sejauh ini sih prosesnya kayaknya langsung aja ya. Jadi ketika kita open pendaftaran magang, itu biasanya anak magangnya apply. Nanti kalau kita udah terima, nanti bisa diinfokan ke kampus kalau diterima di Uda Coding. Terus nanti biasanya dari pihak kampus nanti kayak ngasih informasi lah kalau mahasiswanya diterima di Uda Coding kayak gitu. Biasanya ada surat PKL ya Bu ya, biasanya dikasih surat PKL gitulah dari kampus. Iya, betul. Surat keterangan diterima tempat PKL. Tapi itu biasanya setelah diterima di Uda Coding, nanti baru dari kampus dikeluarkan surat. Oh iya, baik Mas, terima kasih Mas. Ya, boleh, silakan. Sama-sama. Oh ya, ini ada juga yang hadir tadi ya. Apa masih ada orangnya? Halo. Tadi kayaknya ada yang bertanya juga ya, atau udah keluar orangnya? Tadi ada kayak yang apa, raise hand gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Sepertinya sudah clear semua kayaknya nih. Oke, berarti nggak ada lagi yang bertanya ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita cukupkan saja untuk di sesi hari ini. Terima kasih kepada Mas Ahmad dan juga dosen dari Politeknik Negeri Padang yang udah join di pagi hari ini, dan juga mahasiswa-mahasiswa Poli ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti bisa kontak ke WhatsApp-nya Uda Coding, ataupun ke saya pribadi juga boleh. Ya mungkin itu aja sih untuk di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Rizky, Mas Ahmad. Ya Bu, sama-sama Bu. Sama Bu. Mudah-mudahan ada mahasiswa kita ini yang join nanti dan lulus di sana.